Suroto ungkap kondisi Vina Cirebon saat ditemukan tergeletak di jalan raya. Seorang saksi mata yang baru-baru ini muncul ke publik, Suroto, 50, mengungkap kondisi Vina Cirebon dan Eki ketika ia menemukan sejoli itu tergeletak di jalan raya. Ketika itu, Suroto menyebut Vina masih dalam kondisi hidup dan sempat meminta tolong kepadanya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ditemui di balai desa setempat, Suroto yang juga mandor, memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di Jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya. Jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling. Karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjambretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di Jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan dua orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama, jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah, lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki, saya tanya, "Dek, itu sudah nggak jawab?" Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal, karena berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia masih hidup, bilang tolong. Kata saya iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak, tersingkap, dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias, melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, diapa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu. Yang jelas luka parah, mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong.
Saksi baru kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon 2016 kembali muncul dan memberikan keterangannya pada Kamis 6 Juni 2024. Ia merupakan Suroto usia 50 tahun, warga desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam kesaksiannya, Suroto mengatakan saat ditemukan, Vina masih hidup dan sempat meminta tolong. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Suroto disampaikan saat ditemui di balai desa setempat, tepatnya pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut pria yang bekerja sebagai mandor itu, insiden pembunuhan Vina terjadi pada malam hari sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, yakni saat dirinya melakukan ronda di wilayah yang kerap terjadi pembegalan. Saat di lokasi kejadian, Suroto mengaku melihat Vina dan Eki tergeletak di dekat median jalan. Ia pun mengaku sempat memeriksa keduanya. Namun saat itu Eki telah meninggal dunia dengan darah mengalir dari kepala dan tubuhnya. Sementara Vina masih hidup dan sempat merintih meminta tolong kepadanya. Tak lama kemudian mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Namun saat turut membantu polisi mengangkat tubuh Vina dan Eki, Suroto mengaku melihat kejanggalan dari pakaian Vina, di mana menurutnya pakaian bawah Vina melorot hingga area sensitif. Suroto gemetar saat mendengar rintihan minta tolong Vina Dewi Arsita yang tergeletak di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mandor Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon merupakan penolong pertama Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana. Saya sampai enggak tega sampai gemetar sampai kayak gini kecelakaan, kata Suroto dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Kamis, 6 Juni 2024. Suroto mengaku 2 kali menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon. Ia lalu menceritakan saat Vina meminta tolong dengan menggerakkan tangan kanannya ke atas. Awalnya, Suroto menolong Eki terlebih dahulu. Ia menduga kekasih Vina itu telah meninggal saat ditemukan. Dia, Vina, minta tolong. Aku bilang sabar lagi manggil mobil, kata Suroto. Suroto lalu memperagakan cara dia menolong Vina. Saat itu, Vina terlentang di jalanan. Kemudian, Suroto mengangkat kepala Vina. Kondisi Vina terluka parah. Suroto menutup celana Vina yang melorot saat itu menggunakan jaket putih biru berlambang XTC untuk menutupi kemaluan korban. Suroto menuturkan kondisi lalu lintas saat itu ramai orang pulang kerja. Namun mereka tidak berani menolongnya. Suroto terus mendengar Vina merintih minta tolong. Mulai dari lokasi kejadian hingga berada di RSD. Seorang mantan narapidana di Cirebon memberikan kesaksian mengejutkan terkait kasus Vina. Abi Budi Permadi, 54 tahun adalah eks-narapidana yang pernah menghuni lapas kelas I Cirebon. Abi sendiri menjalani masa tahanan selama 5 tahun yaitu pada 2014 hingga 2019. Selama ditahan di lapas Cirebon, Abi ternyata berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina Cirebon atau kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. Selama itu pula Abi mendengar curhat ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sering curhat ke dirinya mengenai kasus yang menimpa mereka. Pria ini mengatakan begitu dekat dengan mereka karena dirinya saat menjalani tahanan ditugaskan menjadi tamping masjid di lapas kelas 1 Cirebon. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ke-7 terpidana tersebut. Mereka acap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.